mencari celah hukum. Mungkin itu gambaran yang terjadi saat ini di politik. Jelang pemilu, berbagai kampanye dibungkus apik tak tersentuh aturan, tak melanggar. Benarkah? Jangan main-main. Sebagian sudah diberi sanksi, tapi celah hukum nampaknya memang terjadi. Sendiri semangat ya Pak? Iya, ya pasangan saya sedang keluar. Kuis yang ditayangkan di stasiun televisi RCTI dan Global TV ini bertanggal 21 Februari diberhentikan sementara oleh Komisi Penyiaran Indonesia. KPI menjatuhkan sanksi setelah mengirimkan surat teguran tertulis kepada TV milik Haritanu Sudibyo. Menurut KPI, kuis ini menayangkan siaran yang tidak netral dan dipakai untuk kepentingan pribadi pemilik stasiun TV. Kuis kebangsaan dan kuis Indonesia Cerdas ini sama-sama menggunakan slogan WINHT, bersih, peduli, tegas. Slogan ini biasa dipakai pasangan bakal Capres-Cawapres Hanura, Wiranto dan Haritanu Sudibyo saat berkampanye. Meski partai belum dibolehkan kampanye di media massa, peraturan ini sudah banyak dilanggar. Kampanye dikemas dalam berbagai produk. Iklan menjadi salah satu favorit peserta pemilu untuk berkampanye. Survei Nielsen Media pada 2009 lalu, iklan kategori pemerintahan dan politik melonjak 173% dibanding tahun 2008. Jika semester pertama tahun 2008 hanya 783 spot, di semester awal tahun 2009 menjadi 2.154 spot. Rata-rata itu yang kita dapati setiap media ini kan beriklan rata-rata kisarannya 10 kali. Ada iklan capres, ada iklan partai atau gabungan partai dan capres, itu 10 kali. Kalau kuis ada yang sehari itu 2 kali kan gitu. Nah kalau pemberitaan itu juga ada yang memang paling tidak sehari sekali itu tapi berturut-turut itu muncul di media yang berbeda tapi misalnya di grup yang sama. Memang kalau kita lihat di sini banyak kandidat presiden atau partai yang punya media dan memanfaatkan media itu untuk kepentingannya, dan saya kira di situ kemudian KPI harus tegas ya di dalam menegakkan aturan ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu. Jor-joran di iklan terbukti tak serta-merta menaikkan elektabilitas partai maupun tokoh. Pertama misalnya ketertarikan orang terhadap iklan ya. Atau yang kedua juga kepercayaan orang terhadap kandidat atau terhadap partai yang diiklankan ya. Jadi kalau dia memang tidak percaya atau dia memang tidak yakin terhadap kandidat itu, meskipun dia diberikan iklan berapa kali pun tidak akan mengubah perilaku dia ya. Jelang pemilu 2014 ini, internet termasuk yang populer dipakai sebagai wadah berkampanye. Apalagi Indonesia termasuk 4 besar sebagai pengguna internet di dunia. Ya saya kira kalau kita lihat untuk yang 2014 ya, kalau kita bandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, itu memang kita lihat ada beragam cara ya, cara-cara baru yang mungkin berbeda dengan yang kita jumpai di pemilu tahun 2009 ya. Misalnya penggunaan media sosial ya yang lebih masif ya, kemudian selain iklan ya, kemudian juga penggunaan film ya, dan medium-medium yang lain yang saya kira ini juga mengikuti tren ya perkembangan saat ini. Tak heran jika beranda Facebook dan Twitter banyak dipenuhi gambar-gambar partai, caleg atau mereka yang sudah mengajukan diri sebagai bakal capres. Berbagai slogan dan janji politik pun bermunculan. Belum adanya aturan yang jelas soal kampanye di media sosial dimanfaatkan partai, caleg dan capres menjual diri kepada publik.